apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 1 orang meninggal dunia setelah mobil yang ditumpanginya menabrak batang pohon besar di Klaten. Kapal motor Kirana 1 terbakar di sekitar perairan Semarang. Seluruh kru kapal selamat. KPU Kota Tegal tetapkan daftar pemilih serentak sementara di 337 TPS untuk pilkada mendatang. Satu mobil menabrak tonggak pohon di Juwiring, Klaten. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 3 penumpang lainnya luka berat. Mobil berwarna putih ini ringsek di bagian depannya setelah menabrak batang pohon trem besi berukuran besar yang berada di tepi jalan. Kecelakaan tunggal ini menyebabkan 1 penumpang bernama Elizabeth Murgianti meninggal dunia sedang 3 penumpang lain luka berat. Kecelakaan ini bermula saat mobil melaju kencang dari Sukoharjo menuju ke Klaten. Sesampainya di Jalan Raya Juwiring Tanjung, ban belakang mobil diduga pecah sehingga sopir hilang kendali dan menabrak tonggak pohon. Sebelum TKP, kemungkinan ban kanan belakang mengalami pecah ban. Terus mungkin sulit mengendalikan laju kendaraan. Akhirnya banteng kanan kena potongan pohon mauni. Korban yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Bangkai mobil yang rusak dievakuasi dengan mobil derek ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kapal motor Kirana 1 yang sedang berlabuh di perairan sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terbakar. Seluruh kru kapal yang berjumlah 53 orang selamat. Diduga kebakaran akibat adanya percikan api dari mesin gerinda dari saat perbaikan kapal. Kapal motor Kirana 1 milik PT Dharma Lautan Utama atau DLU terbakar pada Minggu sore di perairan sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Asap terlihat keluar dari bagian depan dan tengah kapal. KM Kirana 1 terbakar setelah berlayar dari Sampit, Kalimantan Tengah Sabtu kemarin. 5 unit tugboat dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil padam dalam waktu 4 jam. Ditpol Airut Polda Jawa Tengah mengamankan area perairan di sekitar lokasi kejadian. Tim gabungan juga membantu menyelamatkan 53 kru kapal. Menurut manajer PT DLU Cabang Semarang, kebakaran disebabkan adanya percikan api dari mesin gerinda saat kru kapal sedang melakukan perawatan. Percikan api itu mengenai lantai vinil yang baru saja dilem. Api itu mungkin dari situ, jadi ada gerinda untuk lambung itu lantai ada percikannya, kemudian itu ada juga kegiatan untuk ngelim vinil lantai. Nah, kemungkinan dari situ. Nah, jadi ada total 53 orang yang kita evakuasi, alhamdulillah dalam kondisi selamat, tidak ada kekurangan apapun, tidak ada yang cedera, semua aman. Terbakarnya kapal motor Kirana 1 dipastikan tidak mengganggu lalu lintas keluar masuk kapal di Pelabuhan Tanjung Emas. Ali Mustakfirin dan Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Saudara, hati-hati jika membakar sampah di dekat lahan kosong, apalagi saat musim kemarau seperti sekarang ini. Karena hal itu bisa menimbulkan bahaya. Di Boyolali, akibat hal tersebut 2 lahan di lokasi berbeda terbakar secara bersamaan. 1 unit mobil yang berada di tengah lahan ikut terbakar. Asap hitam pekat membumbung tinggi setelah lahan di Desa Denggungan, Kecamatan Banyudono, Boyolali terbakar. Api semakin lama semakin membesar, merambat ke dekat permukiman warga.
Sebelum damkar datang, warga mencoba memadamkan api dengan alat pemadam ringan, namun sia-sia karena api sangat besar. Pemadam kebakaran mengerahkan 1 unit mobil ke lokasi kebakaran. Menurut warga sekitar, kebakaran disebabkan adanya petani yang sengaja membakar lahan untuk membersihkan sisa tumbuhan kering. Api kemudian merambat ke tumpukan sampah plastik yang berada dekat dengan lokasi pembakaran. Di lokasi berbeda, damkar juga memadamkan kebakaran lahan di Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Kebakaran ini juga disebabkan adanya oknum yang membakar sampah untuk membuka lahan. 1 unit mobil yang sedang terparkir di tengah lahan ikut terbakar. Semua kebakaran disebabkan oleh pembakaran sampah yang merembet ke lahan, yang akhirnya membesar dan merembet di bagian lain. Untuk TKP di Kecamatan Mojosongo sebelah lapas kelas 1B, kebakaran ini menyebabkan 1 unit mobil bekas yang berada di tengah lahan yang ikut terbakar. Di musim kemarau seperti sekarang ini, warga diimbau berhati-hati agar tidak membakar sampah atau lahan sembarangan karena hal itu dapat membahayakan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali semburkan lava pijar pada Minggu malam. Volume guguran lava pijar kian membesar. Guguran lava pijar mengarah ke barat daya dengan jarak luncur maksimum 1000 meter. Guguran lava pijar ini terjadi berulang kali dengan volume yang lebih besar. Meski begitu, warga sekitar tidak melaporkan adanya hujan abu vulkanik. Tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi masih pada status level 3 siaga. Warga diimbau menjaga jarak aman 7 km dari puncak Merapi.